Whiplash, this is Blackbeard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta film, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film mungkin bisa menyaingi kebrutalan dan adrenalin film perang lainnya. Film ini diambil dari kisah nyata yang menceritakan tentang 7 tentara yang bergabung dalam pasukan elit Navy SEAL yang dikirim untuk pengejaran teroris yang sangat berbahaya. Sehingga jangan heran apabila Anda akan merasakan adrenalin yang sangat luar biasa yang mungkin sudah lama tidak Anda rasakan. Penasaran dong seperti apa alur ceritanya? Daripada penasaran, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya para anggota militer Amerika Serikat yang sedang latihan terjun payung di daerah San Diego, California, Amerika Serikat. Kemudian berpindah ke Manila, Filipina. Terlihat sebuah mobil box es krim yang melaju di tengah keramaian kota. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria botak bersama seorang wanita yang tampak ketakutan di dalamnya. Lalu mereka pun sampai di sebuah sekolah dasar internasional. Bersamanya dengan itu terlihat sebuah mobil sedan mewah yang masuk ke sekolah tersebut. Mobil sedan itu ternyata kendaraan duta besar Amerika Serikat di Filipina yang datang untuk menjemput anaknya di sekolah itu. Melihat kedatangan mobil box penjual es krim membuat para murid di sana senang dan langsung mendekatinya, termasuk anak dari duta besar Amerika tersebut yang juga ingin membeli es krim. Setelah kejadian itu, belum ada pihak yang bertanggung jawab atas aksi teror tersebut. Di lain waktu terlihat si pengemudi mobil box es krim tersebut yang bernama Abu Sabal sedang bersembunyi di suatu kamp pelatihan para teroris yang diketahui berada di Indonesia. Abu Sabal merupakan seorang teroris yang sangat berbahaya dan kini dirinya telah menjadi buronan internasional. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan 2 anggota Navy SEAL yang bernama Letnan Rock dan Dave yang sedang berbincang-bincang di suatu kafe. Di situ Rock mengatakan kalau istrinya sedang hamil dan dia ingin mengajak semua anggota timnya berlibur di sebuah pantai. Sementara di Costa Rica, Amerika bagian tengah, tampak seorang wanita bernama Lisa Morales yang merupakan badan intelijen pusat sedang menyamar menjadi perawat di suatu tempat penampungan anak-anak kurang mampu. Cristo. Kemudian datanglah seorang pria bernama Cristo yang menjadi target Lisa untuk dimata-matai. Karena Cristo diyakini oleh Badan Intelijen Pusat memiliki bisnis penjualan narkoba dan ada terkaitannya dengan para teroris termasuk Abu Sabal. Malam harinya Lisa bertemu dengan seorang pria rekan Badan Intelijen Pusat yang bernama Walter Ross. Di sana mereka berdua berupaya mengumpulkan informasi intelijen untuk menangkap Cristo dan juga Abu Sabal. Namun tanpa disadari, seseorang telah mengintai pergerakan mereka berdua. Keesokan harinya, saat Walter Ross dan Lisa sedang berada di tempat penginapan, tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu dari luar. Lalu tiba-tiba... How much do I owe you? Nada. Di tempat lain terlihat para anggota Navy SEAL yang sedang berlibur bersama keluarga di sebuah pantai. Di sana seorang kepala senior Navy SEAL yang bernama Otto Miller mengumpulkan tujuan anggota SEAL terbaiknya. Diantaranya adalah Weni, Ray, Sony, Ajay, Mikey, dan Letnan Rock. Di sini mereka menikmati hari terakhir mereka bersama keluarga sebelum berangkat ke Costa Rica untuk menjalankan sebuah misi penyelamatan Badan Intelijen Pusat, yaitu Lisa Morales yang disandra oleh Cristo. Sementara itu di suatu tempat di tengah hutan Costa Rica, terlihat Lisa yang sedang disandra oleh anak buah Cristo. Melalui panggilan suara, Lisa dipaksa oleh Cristo untuk memberitahu informasi mengenai operasi Badan Intelijen yang dianggap telah mengganggu bisnisnya. Namun Lisa tetap tidak mau memberitahunya meskipun dirinya harus disiksa secara perlahan.
Di sisi lain, Letnan Rock bersama anggotanya telah sampai di kamp militer Amerika Serikat yang berada di Costa Rica. Di sana mereka diberi arahan oleh Miller dan seorang letnan wanita yang bernama Leones untuk misi yang akan mereka jalani, yaitu penyelamatan badan intelijen Lisa Morales yang diketahui telah diculik oleh anak buah Kristo di tempat persembunyiannya di tengah hutan Costa Rica. Berdasarkan informasi yang ada, Kristo merupakan seseorang gerilyawan yang bekerja untuk mafia Rusia sebagai penyelundup senjata sejak tahun 90-an. Sedangkan Lisa ditugaskan menyelidiki Kristo untuk mendapatkan informasi jaringan teroris Abu Sabbal yang merupakan dalang dari teror di sekolah dasar di Filipina beberapa waktu yang lalu yang menewaskan duta besar Amerika Serikat beserta putranya. Maka dari itu mereka harus berhati-hati dalam misi ini karena anak buah Kristo memiliki senjata yang cukup canggih. Setelah sampai di tengah hutan itu, mereka pun bergegas ke lokasi yang sudah ditentukan untuk menunggu informasi selanjutnya dari tim pemantau melalui udara. Kemudian setelah mendapat informasi dari tim pemantau kalau area sekitar aman, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju titik lokasi penyanderaan Lisa. Keesokan paginya terlihat dua helikopter yang membawa kapal tim reaksi cepat yang diturunkan melalui sebuah sungai untuk bersiap menjemput dan memantau Letnan Rock bersama anggotanya. Sementara di sisi lain, Letnan Rock dan anggotanya sudah berada di dekat kamp para teroris anak buah Kristo tempat Lisa Morales disandra. Lalu mereka pun segera membagi tugas untuk mengintai dan menyusup ke lokasi tersebut. This is Chief. Target is secure. Setelah semua penjaga di sana berhasil dilumpuhkan, mereka pun bertemu dengan Lisa yang keadaannya sangat memprihatinkan. Namun salah satu anggota mereka yaitu Mikey harus kritis karena terkena tembak di bagian mata. Melihat kedatangan beberapa mobil teroris menuju tempat tersebut, Letnan Rock meminta Dave dan anggotanya untuk segera pergi dari sana dengan menaiki sebuah truk yang berada di sekitar lokasi mereka. Di sisi lain, Letnan Rock dan Wemi berlari menuju titik lokasi yang ditentukan untuk menghadang mobil para teroris itu. Kemudian misi penyelamatan pun berhasil meski harus membuat salah satu anggota mereka mengalami kritis karena terkena tembak. Di lain waktu di suatu daerah Ukraina terlihat Abu Sabbal mendatangi suatu tempat. Ternyata tempat tersebut adalah pabrik pembuatan rompi anti peluru sekaligus rompi peledak yang memiliki daya ledakan yang sangat besar dan telah didesain secara canggih hingga tidak dapat dideteksi dengan metal detektor. Setelah itu Abu Sabbal menemui Kristo di sebuah gedung untuk membahas rencana selanjutnya. Terungkap fakta bahwa ternyata mereka berdua telah bersahabat sejak kecil. Di situ Kristo mengatakan kalau ini adalah pertemuan terakhir mereka, karena saat ini dirinya sedang dalam pengawasan ketat oleh Badan Intelijen Pusat. Hal tersebut membuat Abu Sabbal marah, karena Kristo dianggap tidak menepati janjinya untuk ikut bersama menghancurkan Amerika. Di sisi lain, di suatu wilayah pesisir Amerika bagian tengah, kepala senior Otto Miller menemui Letnan Rock untuk mengatakan bahwa berkat sebuah handphone yang ditemukan oleh Letnan Rock, saat melakukan misi sebelumnya mereka berhasil melacak sebuah penerbangan menuju Meksiko yang akan dilakukan oleh Abu Sabbal.
melalui sebuah wilayah di Somalia, Afrika. Oleh sebab itu, Miller meminta Letnan Rock mengirim 2 anggotanya yaitu AJ dan Ray untuk ditugaskan ke Somalia, karena Abu Sabal diketahui akan berada di sana untuk transfer senjata, dan kemudian mereka akan masuk ke Amerika melalui jalur barat Meksiko. Sementara Miller dan para anggota SEAL lainnya akan memburu Christo yang diketahui telah berada di tengah lautan Pasifik Selatan, menuju Meksiko menggunakan kapal pesiernya. Sedangkan Letnan Rock bersama anggotanya diminta untuk tetap standby di Amerika dan akan menjadi pasukan reaksi cepat ketika terjadi serangan dari para teroris yang berhasil masuk ke Amerika. Setelah itu, Letnan Rock memberi Dave sepucuk surat yang telah dia tulis agar diberikan ke keluarganya jika nanti terjadi sesuatu padanya. Di sisi lain, AJ dan Ray telah tiba di kapal selam milik militer Angkatan Laut Amerika. Kemudian mereka pun bertemu dengan kapten kapal yang memberi mereka arahan saat menjalani misi pengintaian Abu Sabal di Somalia. Setelah itu, AJ dan Ray memulai misinya dengan menggunakan kapal selam kecil. Mereka pun menuju pesisir Somalia. Sesampainya di Somalia, AJ dan Ray mengintai pergerakan Abu Sabal beserta anggotanya yang sedang memindahkan kotak perlengkapan senjata dan beberapa rompi peledak ke dalam sebuah pesawat yang akan terbang menuju wilayah pesisir barat Meksiko. Melihat hal tersebut, mereka pun segera menginformasikan kepada markas pusat kapal perang militer yang berada di Amerika Tengah. Laporan tersebut telah diterima oleh Letnan Rock dan Dave yang sedang menunggu perintah dari atasan untuk memulai melakukan serangan terhadap para teroris itu. Sementara di wilayah Lautan Pasifik, kepala senior Miller dan timnya sudah mulai bergerak menuju kapal pesiar milik Christo untuk melakukan penangkapan. Setelah berhasil menangkap Christo, kepala senior Miller segera menginterogasinya tentang rencana teror bom yang akan dilakukan oleh Abu Sabal. Namun Christo tidak mau memberitahu tentang rencana teror tersebut, sehingga Miller pun mengancam akan keselamatan keluarganya. Christo yang sangat mencintai keluarganya akhirnya mengatakan kalau Abu Sabal telah membawa beberapa senjata dan 16 rompi peledak yang akan menyebar di wilayah Amerika. Abu Sabal akan menargetkan penyerangan itu ke seluruh pusat keramaian kota Amerika, karena Abu Sabal ingin membuat keruntuhan ekonomi di Amerika, seperti kejadian teror sebelumnya pada 11 September di Menara Kembar. Sementara itu, Letnan Rock yang telah mendapatkan informasi posisi para teroris itu langsung bergerak ke Meksiko bersama anggotanya. Namun setelah berhasil melumpuhkan seluruh anggota teroris di sana, mereka tidak menemukan beberapa Abu Sabal. Kemudian Letnan Rock mendapat informasi dari markas pusat bahwa Abu Sabal beserta anggotanya akan menyeberangi perbatasan Amerika-Meksiko melalui sebuah terowongan yang berada di bawah pabrik susu Mexicoli. Mendengar informasi tersebut, mereka pun segera terbang menuju terowongan Mexicoli dan bergabung dengan pasukan khusus Meksiko untuk menghadang Abu Sabal beserta anggotanya. Sementara di pabrik susu tersebut, Abu Sabal dan anggota teroris lainnya terlihat sedang mempersiapkan dirinya untuk menargetkan beberapa lokasi. Setibanya di Mexicoli, Letnan Rock bertemu dengan komandan pasukan khusus Meksiko yang bernama Pedros. Di sana Pedros mengatakan bahwa misi ini akan sangat sulit karena lokasi target mereka merupakan tempat yang sangat berbahaya, di mana para kriminal bersenjata dengan jumlah yang cukup banyak berkumpul di daerah tersebut. Setelah mendapatkan arahan dari komandan Pedros, mereka pun bergegas menuju lokasi target.
Di tengah aksi baku tembak itu, Letnan Rock dan anggotanya melihat seorang wanita yang menangis dengan memakai sebuah rompi peledak. Namun sayangnya dalam pertempuran ini, Letnan Rock harus tewas akibat menahan granat yang dilemparkan ke arah anggotanya. Letnan Rock dimakamkan secara militer dengan penghormatan penuh oleh anggota Navisi dan para petingginya. Terlihat juga Dave yang hadir di acara pemakaman itu dengan memakai kursi roda akibat luka tembak yang dialami ketika perperangan melawan para teroris. Dalam pemakaman itu, istri Letnan Rock yang baru saja melahirkan seorang anak diberi penghargaan penuh atas aksi yang dilakukan oleh sang suami saat menjalankan misi terakhirnya. Lalu saat di rumah, istri Letnan Rock yang sedang bersama putranya terlihat menangis ketika membaca sepucuk surat dari sang suami yang dititipkan kepada Dave ketika dia menjalankan misi terakhirnya. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat menyedihkan. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan ketik kolom komentar ya. Mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye bye.